Hai sahabat ceria, jumpa lagi dengan Kak Gisel tentunya di program Dunia Ceria. Sahabat ceria, untuk menemani kalian di rumah saja, Kak Gisel telah menyiapkan sebuah cerita yang menarik untuk kita baca. Bagaimana, mau tidak? Apa? Mau? Baiklah, cerita kali ini sangat seru loh. Dan juga selain itu kita dapat belajar sesuatu setelah membaca cerita ini. Sudah tidak sabar kan untuk membaca bersama? Eits, sabar dulu. Duduk manis dulu yuk, sahabat ceria. Jika sudah, kita mulai membaca ceritanya. Cerita kita kali ini berjudul Kampung Halaman Asli dan Palsu. Buku ini merupakan seri Dharma Master Cheng Yen dan diilustrasikan oleh Lin Chen-lu, serta diterjemahkan oleh Diana Xu dan Susi Grace Subiono. Buku ini diterbitkan oleh PT Cingse Mustika Abadi Indonesia. Kampung Halaman Asli dan Palsu. Pada sebuah zaman yang disebut zaman perang dalam sejarah Tiongkok kuno, ada seorang berasal dari negara Yan, namun hidup di negara Qi. Setelah dewasa, dia selalu rindu akan kampung halamannya. Dan ia ingin sekali pulang ke sana. Kebetulan ada seorang teman yang akan pergi ke sana untuk berdagang. Dia lalu melakukan perjalanan bersama dengan temannya itu. Sahabat ceria, siapa yang punya kampung halaman? Kak Gisel juga ada loh. Kalian rindu nggak? Tapi sayang sekali kita harus tetap berada di rumah karena sekarang sedang pandemi. Ayo sahabat ceria, kita berdoa bersama supaya pandemi cepat berlalu. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di suatu tempat. Temannya lalu berkata bahwa dia sudah sampai di negara Yan. Sekarang mereka akan tiba di kampung halaman mereka. Ternyata negara Yan tidak terlalu jauh sahabat ceria. Mereka akan segera sampai. Terlihat wajah mereka berdua terlihat sangat gembira ya sahabat ceria. Mereka sudah tidak sabar untuk segera sampai ke kampung halaman mereka. Setelah berjalan tidak lama, mereka melihat reruntuhan sebuah bangunan. Dan temannya pun berkata, "Lihatlah, ini adalah kuil leluhur kamu." Melihat kuil leluhurnya hancur berantakan, hatinya pun merasa sangat sedih. Kasihan sekali ya sahabat ceria. Sahabat ceria, sepertinya ada yang aneh ya. Pria berbaju kuning itu berkata bahwa kuil leluhur yang ada di negara Yan hancur berantakan. Tapi pria berbaju kuning ini malah tertawa. Kira-kira sebenarnya apa yang terjadi ya sahabat ceria? Belakangan mereka kembali berjalan dan tiba di sebuah pemakaman. Temannya pun berkata, "Ini adalah makam leluhur dan orang tua kamu." Melihat makam leluhur dan orang tuanya hancur berantakan juga, kesedihannya memuncak dan dia menangis terseduh-seduh. Tapi temannya yang berdiri di sampingnya malah tertawa. Bagaimana ini sahabat ceria? Sepertinya ia sangat sedih ya. Ada dua orang berteman pergi ke negeri Yan. Yang satu bercerita tentang cerita yang sedih. Temannya yang lain itu pun merasa sedih. Tapi yang bercerita itu malah tertawa. Ha. Ada dua orang berteman pergi ke negeri Yan. Yang satu bercerita tentang cerita yang sedih. Temannya yang lain itu pun merasa sedih. Tapi yang bercerita itu malah tertawa.
tertawa. Ha. Sahabat ceria, sepertinya pria itu terlihat sangat sedih ya. Namun, apakah yang baju kuning katakan itu benar adanya? Apakah ia berkata benar? Namun, kenapa ia malah ketawa ya sahabat ceria? Untuk mengetahui kebenarannya, yuk kita baca halaman selanjutnya. Sahabat ceria, lihatlah gambar ini. Sahabat ceria, jika kita melihat gambar ini, tampaknya pria berbaju biru sangat marah terhadap baju kuning. Kira-kira apa yang ia katakan ya sahabat ceria? Yuk kita coba lihat. Dia berkata dengan sangat marah, "Selama puluhan tahun saya terus merindukan kampung halaman saya. Hari ini setiba saya di kampung halaman, di sini terlihat kuil keluarga saya hancur berantakan. Dan juga menemukan makam leluhur keluarga kami tidak terurus di pinggiran kota. Tahukah Anda bagaimana perasaan saya saat ini? Mengapa Anda malah tertawa terbahak-bahak?" Temannya berkata, "Waduh, saya hanya bercanda. Tempat ini sama sekali bukan kampung halaman mereka." Mendengar hal tersebut, kesedihannya pun sirna seketika. Dalam hati dia berpikir, tempat ini bukanlah kampung halaman saya. Mengapa saya menangis begitu sedih? Sahabat ceria, ternyata pria berbaju kuning itu hanya bercanda. Dia tidak mengatakan hal sesungguhnya dan mereka belum sampai di kampung halaman mereka, negara Yan. Syukurlah sahabat ceria. Lihatlah mereka kemana? Tampak mereka berdua melanjutkan perjalanan. Hati-hati ya, semoga lekas sampai di negara Yan. Mereka berdua meneruskan perjalanan. Beberapa hari kemudian, mereka pun tiba di kampung halaman mereka, negara Yan. Dia menyaksikan kuil keluarga dan juga makam keluarganya. Namun ketika itu, hatinya tidak bergejolak lagi. Dengan sangat tenang dia berziarah di sana. Setelah menempuh perjalanan berhari-hari, mereka tiba di negara Yan sahabat ceria. Syukurlah ternyata kuil dan makam keluarganya tidak hancur. Sekarang mereka dapat dengan tenang berziarah di sana. Pesan Master Cheng Yen. Pada umumnya, hati manusia selalu bergejolak dan merasa risau, dan tidak tenang mengikuti suasana. Jika tidak menelaah fakta sebenarnya dengan cermat dan sepenuh hati, akan sama seperti orang yang merindukan kampung halamannya. Hanya berdasarkan beberapa fakta ataupun kata-kata dari temannya, tidak terkendali lagi, ia langsung menangis terseduh-seduh. Karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, tidak peduli apa yang terjadi, kita harus selalu melihat, mendengar dengan seksama, dan memahaminya dengan sepenuh hati. Dengan demikian, kita baru bisa memahami wujud sejati dari segala hal dengan sangat jelas. Dalam sebuah perjalanan, perlu ada candaan agar tidak lelah dan bosan, tak terasa sampai di tujuan. Dalam sebuah perjalanan, perlu ada candaan agar tidak lelah dan bosan, tak terasa sampai di tujuan. Sahabat ceria, sekarang mereka telah sampai di kampung halaman mereka yang asli. Tempat tadi bukanlah kampung halaman mereka. Sekarang mereka sampai di negara Yan. Sahabat ceria, benar sekali ya dengan apa yang Master Cheng Yen katakan. Alangkah baiknya kita jangan mudah percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang lain sebelum kita lihat dan dengar sendiri. Sahabat ceria, tidak terasa sudah 15 menit nih Kak Gisel menemani sahabat ceria. Ini artinya sahabat ceria kita harus pamit dulu nih.
Tapi sebelum itu, Kak Gisel ingin mengingatkan sahabat ceria untuk membaca buku setiap hari minimal 15 menit. Ingin membaca buku bersama Dunia Ceria? Tentu boleh. Kalian bisa cek ke YouTube channelnya Dunia Ceria Dai TV. Jangan lupa follow, like, dan subscribe ya. Follow juga akun Instagramnya Dunia Ceria di @duniaceria_daitv. Sahabat ceria, Kak Gisel punya tantangan nih. Siapa yang hafal dengan lagu-lagu yang dinyanyikan di Dunia Ceria? Kalian bisa loh mengirimkan video kalian saat bernyanyi lagu-lagu di Dunia Ceria. Untuk informasi selengkapnya, kalian bisa cek di Instagram di @duniaceria_daitv. Sahabat ceria, yuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi bepergian. Kak Gisel pamit dulu ya. Dadah! Ada dua orang berteman pergi ke negerian. Yang satu bercerita tentang cerita yang sedih. Temannya yang lain itu pun merasa sedih. Tapi yang bercerita